Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi untuk menyampaikan materi dan mendapatkan materi pada Matsama MTSN Negeri 8 Blitar pada hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam melaksanakan Matsama secara online. Ya, hari ini perkenalkan saya Iqbal, Bapak Iqbal, Guru BK MTSN Negeri 8 Blitar akan menyampaikan materi tentang bimbingan konseling. Nah, apa sih bimbingan konseling itu? Ya, jadi bimbingan konseling itu dari dua kata ya. Bimbingan adalah membimbing, membuat kalian untuk lebih benar ke arah yang lebih baik, membantu kalian jika ada masalah, memberikan atau membuka potensi kalian ke hal yang baik. Sedangkan konseling adalah bercerita atau berbicara dengan satu orang, ya, dialog dua orang, yang satu orang itu mempunyai ahli atau keterampilan untuk menerima cerita dari klien tersebut atau dari peserta didik. Ya, jadi ada konseling itu berarti kalian harus bercerita dengan orang yang mempunyai keterampilan, dan di sini adalah guru BK. Ya, jadi bimbingan dan konseling berarti suatu upaya untuk membantu kalian dalam mengoptimalkan potensi kalian dengan cara menceritakan masalah kalian kepada ahlinya atau yang mempunyai keterampilan, yaitu guru BK kalian. Nah, dalam bimbingan konseling itu nanti semua apa yang kalian ceritakan akan bersifat rahasia dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan kalian cerita, nah itu tidak akan, guru BK tidak akan bercerita kemana-mana lagi ya, tapi guru BK akan mencari solusinya seperti apa, harusnya sebaiknya seperti apa. Jadi kalian anggap aja guru BK itu sebagai sahabat kalian ya. Selanjutnya adalah fungsi bimbingan konseling. Nah, fungsinya berdasarkan definisi tadi atau pengertian tentang bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling adalah memberikan layanan berupa konsultasi, bantuan untuk anak dalam mencapai potensinya dan menghadapi kesulitan yang ada di madrasah dan selama pembelajaran di madrasah. Ya, jadi itu fungsi dari bimbingan konseling untuk kalian. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu kalian tadi, untuk membantu tugas-tugas perkembangan. Jadi kalian pasti punya tugas-tugas perkembangan, seperti mengoptimalkan sebagai makhluk Tuhan seperti apa, sebagai makhluk sosial seperti apa, dan sebagai pribadi diri kalian. Ya, jadi kan kalian sedang perubahan dari anak-anak yang tadinya SD ke MTS, yang mana MTS itu adalah masa kalian remaja. Nah, di situ akan kalian, supaya kalian tidak kesulitan dalam bersosialisasi, dalam masalah pribadi. Nah, bimbingan konseling akan mengoptimalkan perkembangan kalian, yaitu untuk dapat meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Nah, dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya, otomatis kalian akan mendapatkan layanan BK atau layanan-layanannya. Nah, apa saja layanan-layanan bimbingan konseling? Pertama adalah layanan orientasi, yaitu layanan di mana kalian akan dibantu dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, lingkungan yang seperti ini. Kalian berarti nanti di awal kalian bisa konsultasi mengenai layanan orientasi ke guru BK kalian. Selanjutnya adalah layanan informasi, berarti kalian bisa bertanya apapun mengenai informasi mengenai sekolah, informasi mengenai teman, informasi mengenai diri pribadi, dengan pilihan-pilihan yang kalian bingung, itu bisa kalian dapat di sini. Layanan pembelajaran. Nah, layanan pembelajaran ini membantu kalian dalam belajar. Misalkan kalian kesulitan dalam belajar karena ada masalah pribadi atau masalah dengan teman, jadi membuat kalian sulit belajar, atau kalian bingung caranya belajar dengan efektif. Nah, itu bisa ke bimbingan konseling. Ada lagi layanan penempatan dan penyaluran. Nah, itu layanan penempatan penyaluran itu nanti misalkan kalian bingung mau ekskul apa, nah nanti penyalurannya ke ekskul mana. Lalu bisa juga nanti pas kelas 9 kalian bingung mau sekolah di SMA, SMK atau aliyah.
jurusannya apa. Nah, nanti ada layanan penempatan dan penyaluran, jadi akan dibantu oleh guru BK gitu. Nah, lalu layanan penguasaan konten, di mana kalian nanti akan dibantu dalam konten-konten. Misalkan kalian ingin bingung membuat acara, atau bingung ada masalah mengenai tugas-tugas praktek. Nah, silakan bertanya ke guru BK-nya mengenai apa sih masalah penguasaan konten-kontennya seperti apa gitu. Nanti bisa ditanya dengan guru BK lebih lanjut. Nah, layanan konseling perseorangan. Layanan konseling perseorangan adalah seperti halnya konseling ya. Konseling adalah bercerita mengenai suatu hal yang kalian ingin tanyakan. Perorangan berarti satu orang, kalian satu orang menghadap atau bertemu dengan guru BK atau menghubungi guru BK hanya satu orang. Nah, ini namanya konseling perseorangan. Lalu konseling layanan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini adalah ketika kalian dalam kelas ya, terus kalian dipanggil berkelompok oleh guru BK. Nah, kalian akan diberikan bimbingan. Jadi bimbingan yang diberikan oleh guru BK kepada 2 orang atau lebih. Konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini ketika ada 2 orang atau lebih mempunyai masalah. Nah, jadi kita akan memanggil kalian untuk konseling secara kelompok. Konsultasi. Nah, layanan konsultasi, kalian bebas konsultasi apapun mengenai hal apapun ya. Misalkan, Pak, saya mau cerita Pak soal teman saya seperti ini itu boleh. Soal belajar gini-gini itu boleh juga. Terakhir adalah bimbingan klasikal, yaitu kalian akan mendapatkan materi-materi dari guru BK mengenai penugasan layanan mediasi. Nah, ini misalkan kalian sedang ada masalah sama temannya atau sedang ada masalah dari mana, nanti kalian akan dibantu untuk mediasi oleh guru BK, disampaikan guru BK, ditemani oleh guru BK. Nah, selanjutnya adalah bidang-bidang yang bisa kalian ceritakan ke guru BK. Itu ada 4 aspek atau 4 bidang. Pertama, pribadi, yaitu tentang diri kalian, tentang sekitar diri kalian. Itu misalkan, Pak, saya kok mudah emosi, tidak bisa sabar, terus saya tuh pengen sukses, bagaimana caranya, lalu saya kok suka mengantuk, saya kok gampang sakit. Nah, itu bisa ditanyakan atau bisa tahu langkah-langkah dari guru BK. Lalu bidang sosial, itu mengenai pertemanan, masyarakat. Misalkan, Pak, saya ada masalah sama teman saya kok seperti itu sama saya. Itu boleh juga cerita sekedar cerita dengan guru BK, itu boleh gitu. Lalu ada bidang belajar itu bertanya soal masalah pelajaran, masalah cara belajar, dan ingin berprestasi bagaimana caranya. Nah, itu boleh ditanyakan ke guru BK. Lalu bidang karir itu cara untuk kalian meraih impian kalian, cita-cita kalian, karir kalian, itu bisa diceritakan. Misalkan, Pak, saya mau jadi YouTuber atau saya mau jadi dokter, itu bagaimana caranya. Nanti guru BK akan menjelaskan langkah-langkahnya dan memberi kalian dukungan, semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Tuh. Nah, dari semua penjelasan Bapak mengenai bimbingan konseling, ini mungkin belum pernah kalian dapat di SD atau MI. Ya, karena ini adalah kalian pertama dapat di MTS atau jenjang SMP. Kenapa? Karena kalian di jenjang MTS SMP ini nanti perubahan kalian ke remaja, dimana itu kalian berarti bukan anak-anak lagi dan belum dewasa, jadi masih remaja. Otomatis kalian masih butuh bimbingan atau pendampingan dari guru. Nah, guru BK akan selalu mendukung kalian dan membantu kalian dalam mengatasi masalah kalian. Ya, jadi jangan sungkan untuk menghubungi guru BK kalian masing-masing. Jadi nanti akan ada 3 guru BK ya. Guru BK yang untuk kelas 7 nanti dipegang oleh Bu Farah. Untuk kelas 8 A sampai D dan 9E sampai I akan dipegang oleh Bu Maftuha. Dan kelas 8E sampai I dan 9A sampai D akan dipegang oleh Bapak, yaitu Pak Iqbal. Nah, cara menghubungi guru BK bagaimana? Kalian bisa datang ke ruang BK nanti jika sudah tatap muka ya. Tapi kalau masih online, kalian bisa menghubungi guru BK melalui WhatsApp ya, atau melalui e-learning juga bisa. Nomornya nanti akan Bapak kasih di
akhir video, atau nanti kalian bisa buka Instagramnya BK. Instagram BK adalah di @bk_mtsn negeri 8 Blitar. Kalian bisa cek situ nomor HP-nya, nomor HP guru BK masing-masing kelas. Bimbingan konseling itu bukan polisi siswa ya, dan juga bukan tempat orang-orang yang salah, tapi bisa juga buat tempat orang kita ingin menggali potensi kalian. Jadi Bapak harap kalian jika dihubungi oleh guru BK jangan takut. Guru BK hanya ingin mendengarkan cerita kalian. Guru BK hanya ingin tahu dan ingin menggali potensi yang kalian punya. Jadi pasti kita akan bertanya ke kalian. Jadi jangan takut dan jangan malu. Nah, BK adalah sahabat siswa dalam kesulitan atau hambatan, dan peduli dengan siswa dalam masalah dan perkembangan kalian. Ya, jadi jangan malu, jangan takut jika mempunyai masalah atau bingung mau kemana, silakan menghubungi guru BK kalian masing-masing. Ya, nanti ada wali kelas juga, kalian juga bisa menghubungi wali kelas kalian. Ya, dan nanti bersama guru BK nanti bisa menghadapi masalah kalian. Ya, jadi jangan takut, cerita kita masalah kalian dan tetap semangat dalam belajar. Ingat, tujuan kalian di MTS Negeri 8 Blitar adalah untuk belajar, untuk meraih prestasi, dan untuk sukses di masa depan. Oke, cukup sekian dari Bapak. Nah, untuk tugasnya kalian diminta untuk menuliskan kira-kira permasalahan apa atau kira-kira topik apa yang ingin kalian ceritakan ke guru BK kalian. Ya, misalkan saya ingin menjelaskan masalah belajar. Nah, itu apa? Jadi, tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa ditulis nama dan gugusnya. Ya, nanti akan dicek oleh Bapak mengenai jawaban-jawaban kalian. Terima kasih telah mengikuti materi Bapak hari ini. Tetap semangat. Pinang Arum Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.